Halo Sobat Mahapati semuanya, selamat datang di Bismapati yang kelima. Nah, Bismapati kali ini mengangkat tema yaitu Perempuan Berdikari Inspirasi Negeri. Bismapati kelima menghadirkan Ibu Ida Ayu Dewi Widastini, Eskom, dan juga Bu Ninyoman Sri Wahyuni SE sebagai narasumber yang merupakan staf pegawai yang menangani urusan administrasi di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Dan juga beliau akan membagikan cerita kisah perjalanan dan perjuangannya di acara Bismapati. Nah, sebelum lanjut ke topik utamanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya moderator pada pagi kali ini dengan nama Putu Aditya Wijaya. Nah, sebelum masuk ke topik utama, marilah kita berbincang mengenai apa sih kita sehari-hari dari Bu Dayu dan juga Bu Komang dan bagaimana kabar mereka pada pagi kali ini. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dayu juga. Ya, selamat pagi semuanya. Kabar pagi hari ini saya baik-baik saja. Mungkin aktivitas sehari-hari bagaimana, Bu Dayu? Aktivitas sehari-hari saya selama saya bekerja di sini mengemban tugas, kemudian Sabtu Minggu weekend untuk keluarga. Siap. Nah, mungkin langsung ke Bu Nyamannya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Astungkare, kabar Ibu hari ini baik. Aditya apa kabar? Baik, Bu. Yes. Oke, itulah tadi kabar dari para narasumber kita pada pagi kali ini. Nah, mungkin langsung ke topik umumnya, Bu, ya mungkin ya. Yang pertama nih, basic dari mungkin kita tahu kan wanita gitu sebagai perempuan, apakah ibu-ibu pada pagi kali ini tuh bisa memasak gitu? Mungkin dimulai dari Bu Nyaman dulu, boleh? Iya, terima kasih. Ibu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk melayani, mempersiapkan untuk sarapan anak-anak, terutama sebelum memulai aktivitas, sebelum memulai berangkat ke sekolah. Sedikit Ibu menceritakan tentang rutinitas di pagi hari Ibu. Pertama, Ibu mempersiapkan sarapan untuk anak-anak itu rutinitasnya itu dimulai dari bangun pagi sekitar pukul 4.30 Ibu sudah mulai bangun, langsung mempersiapkan ke dapur dengan bahan yang sudah ada, sudah tersedia di kulkas. Ibu kurang lebih itu memerlukan sedikit waktu, kurang lebih 1,5 jam. Dari jam 4:30 itu sampai jam 6, Ibu mempersiapkan hidangan untuk sarapan mereka, untuk membersihkan perabot yang dipakai, mencuci perabot, serta sebelum mereka sarapan, Ibu biasanya itu melakukan persembahyangan terlebih dahulu. Kalau orang Bali itu biasanya istilahnya ngejot ya, ngejot ya. Sebelum mereka sarapan, Ibu ngejot terlebih dahulu biar itu mencirikan kita memiliki rasa syukur kehadapan Ida Sang Yang Widewasa. Seperti itu Ibu kegiatan sehari-hari. Sehabis masak itu Ibu, karena anak Ibu yang kedua itu masih SMP. Artinya masih memerlukan untuk mengantar ke sekolah gitu. Habis mengantar ke sekolah, Ibu langsung ke pasar untuk membeli bahan untuk memasak keesokan harinya, untuk bisa ya seperti itulah kegiatan Ibu setiap hari. Seperti itu, Andika. Oke, mungkin dari Ibu sendiri tuh apa sih masakan yang mungkin paling kalau Ibu memasak tuh kayak semangat banget memasak ini gitu? Apa favoritnya kalau masak? Kadang anak-anak kita tanya dulu ya sebelum ini, anak-anak suka apa, kadang suami suka apa, pasti kita menyiapkan hidangan itu. Ya masak sederhana aja saja gitu. Gitu Aditya. Mungkin untuk Bu Dayu bagaimana? Hampir sama sih seperti Ibu Komang ya. Kegiatannya kita memang rutinitas setiap paginya untuk wanita memang seperti itu. Nah, tadi kan Bu Komangnya suka masak sederhana nih. Mungkin kalau Bu Dayu apa sih makanan favorit yang Ibu mungkin suka masak deh kalau gitu? Tergantung yang ada di kulkas aja ya. Oh gitu. Iya. Tergantung bahan sebenarnya. Benar-benar, karena kalau nggak ada bahan juga susah. Iya. Oke, tadi pernyataan dari Bu Dayu dan Bu Komang sangat-sangat
Memuaskan ya, karena ibu di rumah sendiri kayak gitu juga sih kalau ibu di rumah walaupun punya pekerjaan di luar tapi sempat memasak buat keluarga di rumah. Harus. Ya, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Oke, nah untuk yang kedua nih, sudah berapa tahun sih ibu mengemban tugas di Undiksa? Mungkin dari Ibu Dayu dulu. Saya sekarang dari awal bekerja di sini sampai sekarang itu sudah hampir 6 tahun ya. 6 tahun? Ya, 2016 saya pertama kali masuk ke sini. Ya. 6 tahun tuh cukup lama sebenarnya, karena 6 tahun ya dihitung-hitung anak SD-nya udah lulus SD. Ya, udah lama banget sih di Undiksa. Keren banget Ibu Dayu. Mungkin dari Bu Koma? Kalau ibu sendiri pertama masuk di Undiksa itu sekitar tahun 2012. Pertama ditugaskan di Education Hotel Undiksa yang beralamat di Jalan Jatayu sebelah barat Sekolah Lab. Di sana ibu tugas selama 10 tahun untuk menangani administrasi perhotelan serta melayani administrasi untuk jurusan perhotelan Fakultas Ekonomi. Di tahun 2022, tepatnya tanggal 7 Januari 2022, Ibu menerima surat tugas pindah ke Fakultas Teknik dan Kejuruan. Pada saat itu, Ibu membawa surat tugas menghadap Bapak Wakil Dekan 2, menghadap terus ditugaskan di jurusan Teknik Informatika. Seperti itu, Aditya. Itu ya, Bu Koma ya. Oke, setelah mengetahui berapa lama para narasumber berada di Undiksa, mungkin pertanyaan selanjutnya itu menarik karena bagaimana sih first impression atau kesan pertama Ibu saat ditugaskan menjadi staf pegawai di jurusan Teknik Informatika Undiksa? Mungkin dari Bu Komang bisa diceritakan. Untuk kesannya pertama itu tugas di jurusan Teknik Informatika amat senang ya, karena orang-orang dosen-dosen yang di sini welcome banget. Ibu awalnya itu pertama punya pemikiran, bisa nggak ya ditugaskan di jurusan, karena sebelumnya itu selama 10 tahun belum pernah. Kayak gimana sih pekerjaan seperti apa sih pekerjaan yang ada di jurusan seperti itu. Tapi Ibu optimis, belum ada slogan yang mengatakan belum itu bukan berarti tidak. Iya. Belum bisa berarti bukan berarti tidak bisa, kan kayak gitu ya. Ibu mempunyai pemikiran seperti itu dengan beberapa dosen yang ada di jurusan Teknik Informatika dengan ramah, sopan gitu. Berarti Ibu itu tidak segan meminta pertolongan, meminta bantuan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang ada di jurusan Teknik Informatika. Seperti itu, Aditya. Oke, berarti memang berprinsip kalau orang yang belum bisa itu bukan tidak bisa ya. Iya, itu ya benar. Oke, Bu Dayu bagaimana impressionnya? Saya awal bekerja di sini kan memang ditugaskan sebagai staf laboran PTI. Dan juga ditambah lagi untuk pemberkasan administrasi ujian maupun ujian skripsi ataupun ujian proposal. Pertama kali saya di sini itu sebenarnya sama seperti Bu Komang ya, berpikir ragu gitu, tapi setelah berjalannya waktu dan diajarkan juga oleh para dosen dan staf laboran, saya bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, berarti itulah pentingnya sebenarnya proses ya kan? Iya. Proses mengerti. Dan banyak bertanya. Oh iya, karena malu bertanya saat tidak alam. Iya, benar. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana sih kisah perjalanan Ibu hingga bisa menjadi staf pegawai di jurusan Teknik Informatika? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dayu dulu. Ya, saya itu lulus sarjana itu 2013. Itu kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan di Denpasar, itu bekerja selama 3 tahun. Kemudian saya resign dan mencoba melamar bekerja di sini 2016. Kemudian pertama kali saya ditugaskan sebagai staf laboran PTI sampai sekarang. Oke, sebelumnya sempat di satu perusahaan gitu ya. Oke, dulu kalau boleh tahu
waktu 2013 tuh berkuliahnya di mana tuh? Kuliahnya, Hah? kuliahnya di Stikom. Oh, di Stikom. Ya, Stikom Bali. Ya. Oke, untuk mungkin Bu Koma bisa diceritakan sedikit. Ya, Ibu itu tamatan Dianapura, mengambil jurusan Diploma 2, jurusan perhotelan. Ibu tahun 2004 tamat di Dianapura, mencoba melamar di Bandara Ngurah Rai, bagian food and beverage. Sempat bekerja di sana selama 2 tahun. 2 tahun. Kemudian Ibu resign di sana, mencoba melamar di Undiksa tahun 2012. Ya seperti itu, Aditya. Mungkin dari sempat di food and beverage ya, Nggih. di Bandara Ngurah Rai. Oke, selanjutnya nih setelah tadi kita tahu first impression dari Bu Dayu dan Bu Koma dan juga perjalanan mereka kayak gimana. Selanjutnya kita akan nanya gimana sih suka dan duka yang Ibu alami selama jadi staf pegawai di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Mungkin dari Bu Koma dulu bisa diceritakan. Untuk tugas yang di jurusan Teknik Informatika, di sini Ibu mempunyai tupoksi, tugas pokok dan fungsi untuk membantu semua dosen yang ada di jurusan Teknik Informatika yang terdiri dari 4 program studi. Di antaranya ada program studi pendidikan Teknik Informatika, program studi sistem informasi, program studi ilmu komputer, dan yang keempat itu program studi sarjana terapan teknologi rekayasa perangkat lunak. Di sini Ibu mencoba memprioritaskan menggunakan sistem dosen siapa yang memberikan pekerjaan terlebih dahulu atau yang bersifat urgent, itu yang Ibu utamakan selesaikan. Selain membantu ketua jurusan, sekretaris jurusan, semua dosen, Ibu juga mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melayani seluruh mahasiswa jurusan teknik informatika. Seperti yang banyak Ibu buat seperti surat pengantar untuk mencari data untuk skripsi, surat pengantar untuk magang, surat pengantar untuk PKL, ya seperti itu. Ibu berusaha untuk selalu memberikan pelayanan administrasi yang terbaik untuk seluruh mahasiswa, sehingga mahasiswa jurusan Teknik Informatika bisa menginformasikan ke Ibu untuk memerlukan surat seperti apa, segera Ibu berikan pelayanan dengan cepat dan tepat. Seperti itu, Aditya. Oke, itu mungkin tadi suka duka dari Ibu Komang. Nah mungkin jika pakai presentasi nih Bu, kalau mungkin kan nggak mungkin suka semua gitu kan, suka semua. Mungkin untuk presentasi suka duka dari Ibu Komang tuh berapa sih? Sukanya berapa, dukanya berapa? Balance ya Bu Dayu ya. Balance ya Bu Dayu. Itu aman ya. Sukanya itu kadang kita bisa bersenda gurau ya sama dosen-dosen, sama teman, sama Ibu Dayu juga. Sukanya itu seperti itu. Kalau dukanya mungkin tidak bisa fokus ya mengurus anak. Ya, mungkin tidak bisa selalu mendampingi anak-anak, ya. Makanya setiap Sabtu Minggu itu Ibu fokuskan untuk anak di rumah seperti itu, ya. Pernyataan yang menarik banget dari Ibu Komang tadi. Nah, selanjutnya kita mungkin berpindah ke Ibu Dayu. Ya. Kan suka dukanya yang Ibu alami selama ini. Suka duka saya bekerja di sini itu kebanyakan sukanya ya. Yeah. Karena sukanya itu kenapa di sini saya bisa mengembangkan ilmu saya, kemudian banyak belajar juga tentang komunikasi, tentang perkembangan modern tentang komunikasi itu. Kemudian kalau dukanya itu seperti mahasiswa meminjam alat-alat prodi umpamanya seperti itu. Ya. Kadang pengembaliannya itu tidak sesuai dengan apa yang diberitakan, ya. Kemudian alat-alatnya itu kadang pengembaliannya itu adakah rusak atau gimana gitu ya.
mereka tidak tanggung jawab itu. Di sana. Iya. Oke, jadi itu tadi juga pernyataan dari Ibu Dayu. Lebih ke dukanya tuh kayak ya karena mahasiswa itu nggak bertanggung jawab gitu ya dalam peminjaman segala macamnya. Nah, selanjutnya ada selain sebagai staf pegawai, sebagai seorang ibu tentunya ibu juga mempunyai tanggung jawab yang besar pula dalam keluarga atau rumah tangga. Nah, bagaimana sih cara ibu dalam menyeimbangkan peran sebagai ibu di rumah tangga dan sebagai tenaga pendidikan di kampus Undiksa? Mungkin dimulai dari Ibu Dayu terlebih dahulu. Oke. Peran keduanya itu sangat penting ya, Dek ya. Karena kita sebagai wanita itu sebenarnya itu sebuah pilihan antara mau ibu rumah tangga atau wanita karir. Tapi saya di sini memilih keduanya. Jadi saya harus siap konsekuensinya. Membagi waktu saya terhadap keluarga maupun terhadap karir saya sebagai staf pegawai. Jadi pintar-pintar bagi waktu aja gitu. Iya, benar-benar. Karena emang kadang-kadang untuk sosok ibu tuh sangat-sangat sensitif untuk keluarga ya. Iya. Oke, mungkin untuk Ibu Tomai gimana? Kalau ibu sendiri hampir sama Ibu Dayu, cuma kita perlu komunikasi sama keluarga tentunya kan yang terlibat. Misalnya kita tidak bisa menjemput anak kan, pasti kita minta bantuan sama suami, sama mertua, seperti itu. Ya. Oke, itu tadi cara mereka berdua di para narasumber untuk membagi waktu sebagai tenaga kerja di Undiksa dan juga sebagai ibu rumah tangga. Nah, jadi buat kalian semua yang di rumah mungkin menonton ini, diharapkan kedepannya kalian tuh nggak usah takut ya di dunia karir ya. Iya, benar. Harus berani terjun di dunia karir karena zaman sekarang itu emansipasi wanita juga kan, semuanya bisa jadi wanita karir gitu loh. Nah, selanjutnya nih ada bagaimana sih cara ibu memposisikan diri sebagai seorang tenaga pendidikan yang profesional dan juga sebagai seorang ibu nih. Nah, mungkin dari Ibu Komang terlebih dahulu bisa jawab. Untuk itu ibu bisa pada saat di kampus ibu berusaha fokus untuk pekerjaan-pekerjaan profesional. Iya, ibu selalu melayani, memberi bantuan kepada semua dosen yang meminta bantuan ke ibu, pasti ibu kerjakan. Kalau emangnya sudah tanggal merah Sabtu Minggu itu, ibu prioritaskan untuk anak-anak. Anak-anak kan perlu juga jalan-jalan. Ibu selalu berusaha mendampingi anak-anak. Seperti itu. Nah, untuk Bu Dayu bagaimana? Hampir sama sih sebenarnya. Karena seorang ibu pasti karena seorang ibu gitu pasti memiliki pemikiran yang hampir sama lah ya untuk masalah keluarga. Nah, mungkin di sini juga untuk posisi sebagai tenaga kerja dan juga ibu rumah tangga itu mungkin perlu koordinasi juga ya sama keluarganya, pengertian juga sih. Komunikasi yang baik sebenarnya. Ya, benar banget, harus dijaga komunikasinya. Nah, yang selanjutnya ada mungkin sebagai seorang wanita, terkadang banyak yang kebingungan untuk memutuskan apakah akan menjadi ibu rumah tangga ataupun wanita karir. Kalau menurut pandangan ibu sendiri, bagaimana seharusnya wanita memutuskan hal tersebut? Mungkin untuk Bu Dayu? Sebenarnya itu pilihan dari semua wanita masing-masing ya. Sebenarnya pilihan wanita karir ataupun ibu rumah tangga itu sama-sama penting. Karena itu sebuah pekerjaan yang mulia gitu. Ibu rumah tangga itu sebenarnya lebih sulit daripada wanita karir. Karena waktu 24 jam itu tidak cukup. Untuk kalau kita di rumah itu untuk ibu rumah tangga itu pasti ada aja kerjaan. Tidak ada liburnya ya. Kalau kita tidak bisa membagi-bagi waktu gitu, ya keteteran. Iya benar. Jadi menurut saya sama-sama penting sih itu sebenarnya. Kembali lagi ke keputusan pribadi aja ya. Yang terpenting tuh nggak ada yang namanya kasih lebih rendah lah kalau misalnya di pasangan kayak ibu rumah tangga tuh pekerjaan yang mulia juga, dan wanita karir itu mungkin jadi opsi yang baik lah untuk kedepannya untuk seorang wanita. Nah, selanjutnya ada juga menurut ibu seberapa penting sih pendidikan tinggi bagi seorang wanita? Ini kan menarik ya, karena di lingkungan saya sendiri nih masih ada lah mungkin beberapa orang tua yang mungkin kelahiran 70-an, 60-an tuh menganggap bahwa anak mereka tuh kalau wanita
ngapain sih kuliah gitu, ngapain sih perguruan tinggi di rumah tangga aja. Mungkin gimana secara ibu tuh, mungkin statement ibu tuh berbeda, mungkin bisa dijelaskan. Menurut saya itu perguruan tinggi penting bagi wanita karena sebenarnya di dalam rumah tangga itu guru pertama kali anak-anak itu sebenarnya orang tua atau ibu, seorang ibu, ya karena anak-anak itu lebih dekat dengan ibunya sebanding dengan ayahnya gitu. Kemudian kita bisa mengajarkan nilai-nilai moral begitu kepada anak-anak kita supaya menumbuhkan atau melahirkan generasi baru begitu. Bisa dikatakan sebagai contoh ya, Bu Dayu ya. Berarti kedepannya tuh sebenarnya sama-sama penting karena pendidikan tinggi itu bagi wanita juga penting ya karena walaupun seorang wanita seperti dulu mungkin kayak zamannya Kartini ya misalnya dulu kan susah tuh untuk belajar, sedangkan untuk sekarang kan udah ada kesempatan dan juga ada ruang mungkin untuk wanita juga udah berhak banget sih untuk lanjut ke perguruan tinggi ya Bu ya. Oke, selanjutnya ada selama bekerja, apakah ada hal yang membuat Ibu berkesan? Sebab beberapa tahun belakangan tentu Ibu sudah melihat berbagai macam hal di kampus ini. Mungkin dari Ibu Kemang ada berapa hal yang berkesan mungkin? Yang berkesan itu ketika tanggal 1 ya, tentunya ya. Tanggal 1 kita menerima upah ya. Rasa lelah itu terbayarkan. Ya betul seperti itu. Mungkin yang kesan yang kedua itu amat ini ya, sangat penting, sangat berharga untuk Ibu. Semua dosen yang ada di jurusan Teknik Informatika itu bisa welcome, mau mengajarkan, ngayomi kayak gitu. Seperti itu, Bu Andika. Untuk Bu Dayu, bagaimana hal-hal yang berkesan di Teknik Informatika selama ini deh? Yang berkesan di sini ya itu dosen-dosen di sini welcome sih. Untuk mengajarkan, untuk apa-apa kita umpamanya kita nggak bisa diajarkan. Diberitahulah caranya. Ya karena emang ada sempat baca-baca juga kalau sebenarnya tuh seseorang tuh bagus nggak ya tergantung sama lingkungannya juga kan. Karena kalau emang lingkungannya nggak mendukung mungkin susah untuk berkembang gitu. Nah untungnya mungkin di jurusan Teknik Informatika ini bagus-bagus ya itu lingkungannya ya. Benar. Selanjutnya nih, nah terkadang kita sering mendengar komentar-komentar negatif yang ditujukan kepada wanita. Misalnya saja jika menjadi ibu rumah tangga, sebagai masyarakat akan menjudge tentang bagaimana cara wanita tersebut menghidupi keluarganya. Atau sebaliknya saat menjadi wanita karir, justru masyarakat menjudge bahwa wanita itu tidak akan fokus untuk mengurus rumah tangganya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua keadaan ini menimbulkan pandangan negatif. Lalu, bagaimana pandangan Ibu sendiri mengenai fenomena yang terjadi di sekitar rumah Ibu mungkin? Kalau saya jangan diambil pusing ya. Betul. Kalau kita ambil sisi negatifnya, kita berpikir negatif gitu, berpengaruh pada diri sendiri. Itu juga sangat berpengaruh sih bagi wanita. Mungkin sensitivitasnya. Iya benar. Ya kadang makanya kita harus pintar-pintar jaga kewarasan gitu. Iya benar. Iya. Karena seperti aku dengar juga Bu, kalau di kota tuh kan hidupnya katanya riuh dan segala macam karena gini kan. Tapi kalau biasa tuh riuhnya karena omongan tetangga sih, kan kayak gitu. Jangan terlalu dipikirin omongan tetangga gitu ya. Sesuai aja ya. Karena angin lalu. Omongan mereka nggak akan berubah apa-apa juga sih sebenarnya kan. Nah mungkin untuk Bu Kemang ada. Ya seperti Bu Dayu juga tidak usah memperdulikan omongan orang. Toh kita juga nggak minta sama karena juga sebagai wanita karir kita juga bisa mengurus rumah tangga kita sendiri gitu ya. Yang terpenting itu ada komunikasi antara keluarga aja. Benar banget. Gitu kan Bu Dayu ya? Oke, mungkin yang terakhir nih deh. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai stigma dari diri sendiri atau masyarakat yang beropini bahwa wanita tidak perlu berpendidikan tinggi? Ujung-ujungnya juga akan menjadi ibu rumah tangga. Cuma kayak mereka tuh memaksakan bahwa kayak
wanita tuh lagi ujungnya di rumah tangga ngapain setinggi-tinggi belajar gitu. Bagaimana pendapat Ibu tentang stigma itu di masyarakat? Kalau menurut saya ya, itu untuk berpendidikan tinggi itu wanita sangat perlu ya, karena perkembangan zaman seperti sekarang ini ya, benar. Kita itu bisa fokus mengajarkan pendidikan kita itu bisa kita ajarkan ke anak-anak kita untuk nilai moral mereka biar tidak salah jalan ya, karena pergaulan sekarang itu benar sangat-sangat iya. Kalau kita tidak bisa mengajarkan anak kita ke arah yang positif ya semuanya gagal. Iya, sebagai ibu di keluarga ya. Nah, mungkin untuk Bu Komang ada tambahan gimana? Mungkin sedikit tambahan dari Ibu, tidak usahlah menghiraukan itu tetangga-tetangga itu ngomongnya itu ya. Yang penting kita fokus mengurus anak, mengurus keluarga, bekerja, dah cukup. Saya rasa begitu ya, Bu. Karena memang semakin tinggi ilmu seorang, semakin diam seorang ya, karena memiliki banyak ilmu itu nggak bakal keluar segala macam dengan meskipun yang nggak jelas gitu ya. Oke, nah itu tadi ke-12 pertanyaan mengenai wanita dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin sosok ibu dalam keluarga ya. Nah, selanjutnya ada closing statement mungkin dari yang aku tangkap sih Bu ya. Untuk sebagai ibu tuh pasti memiliki dilema awalnya jadi ibu rumah tangga atau untuk karir. Satu pilihan. Cuman kembali lagi sebagai aku sempat baca tuh kalau kehidupan tuh sebenarnya gambling atau perjudian ya. Karena emang kalau kita nggak mau ngambil sesuatu, kita nggak bakal berubah gitu. Kita nggak bakal apa-apa. Sedangkan kalau kita berani mengambil keputusan, nanti mendapatkan hasilnya gitu loh. Dan juga mungkin perguruan tinggi juga nih sudah sangat-sangat open untuk wanita ya, karena statement-statement kayak wanita nggak cocok di perguruan tinggi itu udah kuno banget sih kalau menurut gue ya. Udah zaman dulu. Sekarang kan sudah maju. Iya, emansipasi udah maju banget, teknologi dan segala macamnya udah maju semua. Kalau kalian mungkin masih berpikir kayak itu kan ketinggalan jadinya. Nah, itu mungkin dari Ibu Dayu nggak ada pesan dan pesan terakhir untuk para penonton Bisma Pati yang kelima mengenai wanita kali ini? Ya, pesan dan kesan saya berusahalah menjadi diri sendiri, kemudian tetap percaya diri dan jangan pantang menyerah, jaga kewarasan untuk wanita-wanita di Indonesia semuanya di seluruh dunia agar tetap bisa menjaga diri kita, keluarga maupun masyarakat. Oke, untuk Bu Komang? Mungkin dari Ibu untuk pesannya yang pertama, Ibu untuk anak Ibu yang di rumah, terima kasih sudah hadir dalam hidup Mama, sudah memberikan kebahagiaan dalam suka dan cita. Yang kedua itu untuk semua mahasiswa, adik-adik mahasiswa jurusan Teknik Informatika, mari kita melakukan hubungan timbal balik. Ibu ada di sini untuk membantu kalian yang ditugaskan di jurusan Teknik Informatika untuk melayani, memberikan pelayanan administrasi yang terbaik untuk kalian semua. Yang ketiga untuk para ibu-ibu, semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan keluarga, seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih untuk Bu Raya dan Bu Komang sudah menjadi narasumber pada pagi kali ini. Banyak banget sih ilmu yang dapat diambil ya dari Bu Raya dan Bu Komang. Mungkin kalian yang nonton di rumah tuh juga bisa meresapi apa perkataan dari Bu Komang dan Bu Raya ya, karena rugi juga kalau kalian nonton tapi keluar kuping kiri gitu ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi kami harap di sini kalian semua yang menonton Bisma Pati pada pagi kali ini tuh bisa merubah stigma-stigma yang aneh-aneh di luar sana menjadi stigma-stigma yang positif ke depannya, Bu ya. Oke, mungkin itu saja dari kami bertiga kali ini. Mungkin saya bisa tutup. Oke, untuk sobat Mahapati semuanya, sampai jumpa di Bisma Pati selanjutnya. Terima kasih. Halo Sobat PTI, kembali lagi di Bisma Pati dan kita akan merayakan Hari Ibu. Nah, aku akan nanya-nanyain nih beberapa audiens bagaimana sih pandangan mereka mengenai sosok ibu dan apa harapan di Hari Ibu tahun 2022. Yuk ikutin aku!
bagaimana sosok ibu di mata Kak Wisma? Menurut aku sih ibu itu segalanya ya, karena ibu aku tuh pokoknya segalanya buat aku. Ya, sosok seorang ibu di mata saya itu sangat luar biasa ya, dan tidak bisa digambarkan Dengan kata-kata ya. Ibu tuh segalanya, menurut saya itu segalanya, karena mungkin di dunia ini tanpa ibu tuh apa yang diharapkan saya itu belum tentu bisa terwujud. Sosok ibu itu merupakan wanita yang luar biasa banget, karena beliau jasanya yang nggak bisa kita balas sampai kapanpun itu. Bagi aku seorang ibu itu spesial banget ya. Itu ibu juga sebagai teman hidupku, teman ceritaku saat aku sedih, senang maupun susah. Dan ibuku tuh selalu mensupport aku dalam kegiatan apapun. Pokoknya ibu tuh yang paling aku sayang. Kalau sosok ibu untuk aku tuh kayak malaikat misalnya. Kayak malaikat ya, yang ngebesarin tuh. Semoga ibu makin lebih kuat dari sebelumnya, karena bakal ada cobaan-cobaan selanjutnya bakal datang. Harapan saya semoga ibu-ibu di seluruh dunia ini sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Intinya doa terbaik deh buat ibu-ibu di seluruh dunia. Harapan saya sih semoga ibu selalu sehat, diberikan kesehatan, rezeki yang banyak. Mungkin saya minta doanya untuk kedepannya, karena doa ibu adalah kunci sukses buat saya. Harapan dari aku sendiri, semoga seluruh ibu di dunia ini selalu diberikan kesehatan dan juga bisa selalu memberikan tuntunan kepada anak-anaknya dan selalu membimbing agar anak-anaknya menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Harapan ibu untuk ibu seluruh dunia semoga bisa melihat anak-anaknya sukses nanti di tahun-tahun berikutnya, dan selalu mendukung anaknya di setiap apa yang dilakukan sama anaknya. Semoga ibu selalu sehat dan selalu dapat rezeki, selalu kuat. Halo Sobat PTI, jadi itulah tadi beberapa pendapat mahasiswa mengenai sosok ibu yang sangat luar biasa, malaikat di hidup anak-anaknya. Dan harapan untuk ibu-ibu di seluruh dunia semoga selalu sehat dan diberikan umur yang panjang. Selamat Hari Ibu! Kami seluruh tim Bisma Pati mengucapkan Selamat Hari Ibu di seluruh Indonesia. PTI Be Happy in Harmony.